kata Bu Dewi ini kekerasan ada kekerasan yang tidak berupa fisik. Iya, kalau kita lihat kekerasan itu memang ada berbagai macam bentuk ya, mulai dari kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis, kemudian kekerasan seksual atau yang kita sering sebut dengan marital rape atau perkosaan di dalam rumah tangga, kemudian juga adalah kekerasan ekonomi. Jadi ada 4 bentuk kekerasan. Yang paling banyak kalau kita lihat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi itu justru adalah kekerasan psikis. Justru itu yang lebih banyak. Itu yang lebih banyak. Dan ternyata kalau kita lihat gitu, dampaknya itu sangat luar biasa karena dampak dari kekerasan psikis itu tidak bisa sembuh dalam waktu pendek ya. Oleh karena itu kalau tadi Sri punya kelompok-kelompok penguatan perempuan korban KDRT, sebelum memasuki organisasi atau memasuki kegiatan-kegiatan di dalam forum komunikasi tadi, sebaiknya perempuan-perempuan itu mengalami dulu penguatan secara psikis. Karena ketika dia tidak memahami kenapa kekerasan itu terjadi pada dirinya, kemudian berikutnya dia tidak mampu meminimalisir kekerasan yang akan dia hadapi, ini biasanya kekerasan itu akan semakin berulang dan spiralnya akan semakin besar. Gitu. Selain kekerasan tadi kan kekerasan psikis nih, apakah ada satu bentuk kekerasan tadi udah nanya ini apakah cuma hanya KDRT? Apakah di luar KDRT juga ada kekerasan yang lainnya nih? Ya tentu saja ya, kekerasan secara fisik itu kan bisa jadi tindakan kriminal sebetulnya, apalagi kalau sekarang ini kita perhatikan ada Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 1984 ya, di mana kekerasan fisik, psikis, kemudian kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi itu juga dikategorikan sebagai tindak pidana. Jadi kalaupun misalnya tidak dilaporkan, justru yang melihat pun itu wajib untuk melaporkan kekerasan itu. Kalau sebelumnya kita lihat kan persoalan di rumah tangga, kekerasan di rumah tangga itu adalah ranahnya domestik. Orang lain tidak boleh ikut campur. Tapi dengan adanya UU PKDRT yang sekarang ini, kalau misalnya Mbak Sarah melihat Tesri sedang dipukulin suaminya, amit-amit ya, tapi itu Mbak Sarah itu wajib melaporkan pada polisi. Gitu. Kalau tidak melaporkan, justru Mbak Sarah yang akan kena sanksi. Berbahaya kalau gitu, saya mau jauh-jauh dari Mbak Sri kalau gitu. Nanti kita akan tahan lagi, ada pertanyaan dari Bu Dewi lagi yang tadi belum terjawab ya Pak. Nah, seperti apa kekerasan dalam perempuan? Tadi kita sudah bahas banyak sekali, dan kita masih punya banyak juga yang perlu dibahas di sore hari ini. Kita akan kembali ke narasumber kita. Nah ini berarti tadi ada yang terputus nih. Dan Bu Dewi ini tadi banyak sekali, excited sekali untuk tema kita di sore hari ini. Tadi kalau misalnya kita lihat KDRT saja, itu kekerasan terhadap perempuan, apakah ada bentuk kekerasan lainnya terhadap perempuan di luar KDRT? Kalau KDRT kan kekerasan dalam rumah tangga ya, konteksnya memang di dalam rumah gitu ya, atau di areal domestik. Nah, seringkali memang sebelum kita ngobrol kekerasan terhadap perempuan yang lain, KDRT ini seringkali dianggap hanya kekerasan dari suami ke istri. Padahal mencakup KDRT itu mencakup semua anggota keluarga. Misalnya pembantu oleh majikannya. Itu masuk juga KDRT. Kemudian misalnya menantu oleh mertua atau sebaliknya. Agak serem juga ya kalau ini ya. Nah itu mungkin yang disebut dengan konteks KDRT. Kalau konteks kekerasan terhadap perempuan di luar rumah tangga, itu bisa juga terjadi di areal publik. Di areal publik itu seperti misalnya adalah perkosaan ya, yang kemarin kita juga mendengar beritanya sangat marak, perkosaan di angkot, kemudian pelecehan seksual, jadi nyuitin cewek gitu, atau di mall gitu, kalau laki-laki itu termasuk pelecehan seksual dan itu bisa dijerat oleh undang-undang juga. Kemudian trafficking atau perdagangan manusia itu juga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi juga, dan Jawa Barat juga lumayan tinggi. Berarti tinggi itu. Trafficking juga tinggi Jawa Barat. Sebetulnya di Kota Bandung ada berapa lembaga-lembaga yang bisa memberikan dampingan, baik dampingan psikologis maupun dampingan pendampingan atau penguatan ekonomi untuk perempuan korban KDRT. Sebetulnya di pemerintah Kota Bandung ada yang disebut dengan P2TP2 ya, pusat
Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak itu di Kota Bandung Di itu ada ya? Iya, itu yang provinsi. Kalau yang Kota Bandungnya ada di Jalan Jakarta. Kemudian juga ada teman-teman seperti Sapa Institute di Kota Bandung, nanti juga bisa kontak INTV. Saya pikir itu juga bisa memberikan dampingan psikologis terhadap korban kekerasannya. Dan di sana tidak hanya ada psikolog, tapi juga ada dokter. Kemudian juga ada lawyer, kalau misalnya memang membutuhkan bantuan secara hukum, juga lembaga-lembaga ini biasanya menyediakan dampingan seperti itu. Wah, ini sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya nanti Bu Dewi melihat ada tetangganya atau siapapun yang terkena kekerasan terhadap perempuan, bisa langsung saja menghubungi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Titi. Nanti kita akan sounding lagi kemana Anda harus berkonsultasi ya. Tapi kita harus tanya juga nih ke Mbak Sri sebagai ini yang in touch-nya nih, yang in touch-nya. Sebenarnya tadi kalau kata Ibu Dewi tadi, sebetulnya di komunitas itu ada proses apa sih, ada program apa sih yang bisa membangun atau membantu para korban untuk kembali bangkit? Ada program apa saja sih sebetulnya di Sapa Institute ini, Mbak? Kalau kita itu terhadap perempuan yang misalnya dia sudah teridentifikasi bahwa dia perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, itu biasanya kita melakukan home visit gitu, atau kunjungan terhadap korban gitu. Jadi kunjungan ke rumah korban. Nah, kemudian yang kedua, kita ada support group lewat Balai Istri. Jadi di Balai Istri itu dia bisa curhat segala persoalan yang terkait dengan persoalan perempuan, tidak hanya persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Terus nanti juga di komunitas itu ada pendamping komunitas itu. Jadi kalau misalnya korban dia pengen curhat segala macam tapi belum berani mengungkapkannya di kelompok, maka dia bisa curhat lewat pendamping komunitasnya gitu, yang sudah dilatih untuk melakukan pendampingan korban. Kemudian yang ketiga, kita juga punya support group namanya Balai Laki-Laki. Ada Balai Istri dan juga Balai Laki-Laki ya. Balai Jadi balai Laki-Laki itu dia melakukan penyadaran terhadap pelaku pendidikannya, tidak melihat strata sosial ekonominya. Dan kalau kita misalnya lihat ya kasus-kasus bahkan di Kota Bandung itu terjadi pada kelompok-kelompok perempuan yang mandiri secara ekonomi. Justru yang mandiri ya? Itu yang mungkin mengagetkan ya. Iya, betulnya saya langsung kaget juga. Mungkin karena kekerasan terhadap perempuan itu ibaratnya seperti fenomena gunung es ya, yang munculnya sedikit karena seringkali masalah di rumah tangga kan masalah internal. Kadang-kadang pihak luar, bahkan pihak keluarga korban seringkali tidak tahu, dan baru ketahuan bahwa keluarga ini bermasalah. Si istri seringkali mendapat kekerasan dari suaminya itu ketika sudah sangat akut. Misalnya ketika istri sudah babak belur, bahkan ada yang hampir fatal, masuk rumah sakit dan lain-lain. Wah, ini sangat mengerikan sekali. Tapi kalau misalnya kita melihat aplikatifnya, mungkin bisa langsung tanya ke Mbak Sri ya. Ini yang lebih in touch terhadap korban-korban ini. Mbak Sri, kalau misalnya tadi kita melihat seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Ati, ini nampaknya banyaknya terjadi di lintas tadi kan ya? Lintas sekali. Ada yang ternyata tidak hanya di daerah pedesaan. Sejauh yang dijalani oleh Sapa Institute ini, yang mana yang lebih muncul? Yang di daerah pedesaan kah? Atau yang daerah perkotaan kah? Kalau kita kan sebenarnya karena kita lebih banyak bekerja di daerah pedesaan, itu sebagian besar korbannya adalah dari kelompok menengah ke bawah gitu. Dengan rata-rata pendidikan ya 75% itu tamatan SD, bahkan sama sekali ada yang tidak bisa baca tulis gitu. Tapi ada beberapa kasus juga yang ya 25%-nya itu terjadi pada kelompok menengah ke atas gitu. Jadi bahkan ada beberapa kasus misalnya kayak tahun ini yang itu dia profesinya dokter, kemudian dia profesinya perawat gitu. Kalau dilihat dari pengalaman kita selama melakukan pendampingan, bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya menjadi persoalan perempuan kelompok menengah ke atas, kelompok menengah ke bawah saja, tapi itu menjadi persoalan juga kelompok menengah ke atas gitu. Apakah kemudian misalnya kemandirian ekonomi itu menjadi salah satu solusi kemudian perempuan bisa keluar dari lingkaran kekerasan? Mungkin ya gitu, ketika si perempuannya itu udah survive atau udah bisa keluar dari lingkaran kekerasannya ya. Tapi dalam beberapa kasus misalnya ketika kita melakukan pemberdayaan ekonomi untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan dan dia belum bisa bernegosiasi dengan suaminya, itu malah
memunculkan kekerasan baru gitu, malah memunculkan eksploitasi secara ekonomi terhadap perempuan yang bersangkutan gitu. Jadi perempuan tidak punya hak atas penghasilan yang dia hasilkan gitu, sehingga penghasilan dia itu dikelola oleh suami gitu, sehingga akhirnya apa, itu kemudian tidak menjadi solusi gitu, bahkan perempuannya sendiri malah jadi semakin bertambah gitu kekerasannya. Kalau awalnya dia misalnya hanya mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, kekerasan fisik, seksual dan psikis saja gitu, ketika dia kemudian dikasih pemberdayaan ekonomi dan tidak siap, malah itu Bertambah ya, lagi muncul nih. lagi persoalan gitu. Dia menjadi kekerasannya semakin double, semakin bertambah. Ya, tadi Mbak Sri ada yang kepotong ya. Kalau misalnya tadi kalau misalnya kita berbicara tadi kan jadi tambah kompleks nih permasalahannya. Kalau misalnya dari sisi ternyata dia sudah bisa mandiri. Berarti apakah faktor ekonomi juga tidak menjadi salah satu solusi yang utama mungkin ya? Faktor ekonomi itu menjadi salah satu solusi ya, ketika misalnya akhirnya korban memutuskan bahwa saya memilih kemudian untuk bercerai dari suami gitu. Kemudian ketika dia pilihannya ada bercerai dengan suami, maka secara tidak langsung bahwa beban untuk menafkahi dirinya sendiri dan menafkahi anaknya itu menjadi bebannya dia gitu. Itu bisa menjadi solusi, pemberdayaan ekonomi bisa menjadi sebuah solusi. Tetapi ketika pemberdayaan ekonomi menjadi solusi, itu bahwa korban harus harus ada dulu pemulihan secara psikis gitu, termasuk juga kalau di kita itu ada yang istilahnya membangun support group ya, kita ada forum curhat keluarga gitu. Jadi beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga kita kumpulkan, mereka sharing persoalan masing-masing, kemudian nanti kita diskusikan dan kita cari solusi bersamanya seperti apa gitu. Nah, kalau di kita itu semua korban kekerasan dalam rumah tangga, karena kita kan adalah organisasi yang melakukan penguatan untuk kelompok perempuan. Jadi korban kekerasan dalam rumah tangga itu kemudian diajak gabung di organisasi yang namanya Balai Istri gitu. Nanti setelah dia pulih, dia bisa melakukan lagi pendampingan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang lainnya gitu. Mulia sekali berarti ya. Walaupun misalnya kalau di kita itu kan Balai Istri itu tidak hanya fungsinya sebagai dia pusat pendampingan saja, melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan, tapi juga dia menjadi pusat informasi dan juga komunikasi terkait dengan isu-isu kekerasan terhadap perempuan gitu, tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga saja. Wah, luar biasa sekali nampaknya. Tapi kita harus saya ingin bertanya sama Mbak Ati, tapi nampaknya ada penelpon dulu nih. Nanti kita akan tahan dulu ya. Ya, halo. Halo, selamat. Ya, dengan Ibu Dewi dari Bandung Selatan. Silakan Ibu. Ya, mau ada yang ditanyakan. Silakan. Kan tadi narasumber membahas bahwa katanya ada Komnas HAM tentang perempuan gitu ya, karena korban KDRT. Kalau menurut saya kekerasan itu apa harus selalu KDRT? Ada enggak yang ke psikis tapi bukan karena kekerasan gitu? Iya. Kemana Jadi ya kekerasan saya? ini tidak berupa fisik ya Bu Dewi ya? Halo. Dan mau ada yang ditanyakan, ada Komnas di Bandung ini kemana gitu kalau saya mau konsultasi? Ya, mungkin udah cukup jelas. Kurang jelas. Kurang jelas. Tadi pertanyaan itu bisa diulang? Oh, kemana kalau di Bandung ini nanti kalau mau konsultasi gitu ya Bu Dewi? Iya. Iya. Dan, Cukup Bu Dewi, atau ada lagi? Gini, apakah Komnas ini hanya membahas KDRT, kekerasan pada perempuan di rumah tangga, atau kalau itu apakah selalu harus kekerasan dalam rumah tangga? Kalau misalnya bukan kekerasan dalam rumah tangga tapi ke psikis aja gitu, ada sesuatu yang terjadi tapi sakitnya ke psikis, tapi bukan kekerasan gitu. Iya, iya. Ya, Kita itu akan aja coba deh. bahas ya Bu Dewi ya. Ya, dan mohon ininya alamat Komnas di Bandung barangkali ada. Ya, terima kasih. Iya, Selamat. terima kasih Bu Dewi. Nah, ini sudah saya rangkum nih. Nampaknya kalau misalnya tadi kan Ibu Dewi kita kan membahas tentang kekerasan, mungkin ini harus ke Mbak Ati dulu nih ya. Kalau misalnya tadi kan kata Bu Dewi ini kekerasannya fisik, adakah ada kekerasan yang tidak berupa fisik gitu? Iya, kalau kita lihat kekerasan itu memang ada berbagai macam bentuk ya, mulai dari kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis,
kemudian kekerasan seksual atau yang kita sering sebut dengan marital rape atau perkosaan di dalam rumah tangga, kemudian JIS. Justru itu yang lebih banyak. Itu yang lebih banyak, dan juga adalah kekerasan ekonomi. Jadi ada 4 bentuk kekerasan. Yang paling banyak kalau kita lihat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi itu justru adalah kekerasan psikis. Ternyata kalau kita lihat gitu, dampaknya itu sangat luar biasa, karena dampak dari kekerasan psikis itu tidak bisa sembuh dalam waktu pendek ya. Oleh karena itu kalau tadi Sri punya kelompok-kelompok penguatan perempuan korban KDRT, sebelum memasuki organisasi atau memasuki kegiatan-kegiatan di dalam forum komunikasi tadi, sebaiknya perempuan-perempuan itu mengalami dulu penguatan secara psikis, karena ketika dia tidak memahami kenapa kekerasan itu terjadi pada dirinya, kemudian berikutnya dia tidak mampu meminimalisir kekerasan yang akan dia hadapi, ini biasanya kekerasan itu akan semakin berulang dan spiralnya akan semakin besar. Wah, Gitu. itu banyak. Selain kekerasan tadi kan kekerasan psikis nih, apakah ada satu bentuk kekerasan tadi Budaya nanya ini apakah cuma hanya KDRT? Apakah di luar KDRT juga ada kekerasan yang lainnya nih? Nah. Ya tentu saja ya, kekerasan secara fisik itu kan bisa jadi tindakan kriminal sebetulnya, apalagi kalau sekarang ini kita perhatikan ada Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 1984 ya, di mana kekerasan fisik, psikis, kemudian kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi itu juga dikategorikan sebagai tindak pidana. Jadi kalaupun misalnya tidak dilaporkan, justru yang melihat pun itu wajib untuk melaporkan kekerasan itu. Kalau sebelumnya kita lihat kan persoalan di rumah tangga, kekerasan di rumah tangga itu adalah ranahnya domestik. Orang lain tidak boleh ikut campur. Tapi dengan adanya UU PKDRT yang sekarang ini, kalau misalnya Mbak Sarah ngelihat Tesri sedang dipukulin suaminya, amit-amit ya, tapi itu Mbak Sarah itu wajib melaporkan pada polisi gitu. Kalau tidak melaporkan, justru Mbak Sarah yang akan kena sanksi. Berbahaya kalau gitu, saya mau jauh-jauh dari Mbak Sri kalau gitu. Tapi nanti kita akan tahan lagi, ada pertanyaan dari Bu Dewi lagi yang tadi belum terjawab ya Mbak ya. Dan pemirsa MTV, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Jendela Keluarga. Di hari ini yaitu kekerasan terhadap perempuan. Nah, seperti apa kekerasan dalam perempuan? Tadi kita sudah bahas banyak sekali, tapi kita masih punya banyak juga yang perlu dibahas di sore hari ini. Kita akan kembali ke narasumber kita. Nah, ini Mbak Ati tadi ada yang terputus nih. Ini Bu Dewi ini tadi banyak sekali ya, excited sekali untuk tema kita di sore hari ini. Tadi kalau misalnya kita lihat KDRT saja, itu kekerasan terhadap perempuan. Apakah ada bentuk bentuk kekerasan lainnya terhadap perempuan di luar KDRT? Kalau KDRT kan kekerasan dalam rumah tangga ya, konteksnya memang di dalam rumah gitu ya, atau di areal domestik. Nah, seringkali memang sebelum kita ngobrol kekerasan terhadap perempuan yang lain, KDRT ini seringkali dianggap hanya kekerasan dari suami ke istri. Padahal mencakup KDRT itu mencakup semua anggota keluarga. Misalnya pembantu oleh majikannya. Itu masuk juga KDRT. Kemudian misalnya menantu oleh mertua atau sebaliknya. Agak serem juga ya kalau ini ya. Nah, itu mungkin yang disebut dengan konteks KDRT. Kalau konteks kekerasan terhadap perempuan di luar rumah tangga, itu bisa juga terjadi di areal publik. Di areal publik itu seperti misalnya adalah perkosaan, ya, yang kemarin kita juga mendengar beritanya sangat marak, perkosaan di angkot. Kemudian pelecehan seksual, jadi nyuitin cewek gitu, atau di mall gitu. Kalau laki-laki itu termasuk pelecehan seksual, dan itu bisa dijerat oleh undang-undang juga. Kemudian trafficking atau perdagangan manusia, itu juga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi juga, dan Jawa Barat juga lumayan tinggi. Kalau urutan 3 berarti tinggi itu ya. Untuk trafficking juga tinggi Jawa Barat. Trafficking juga tinggi ya nampaknya. Agak prihatinnya terhadap Jawa Barat yang mungkin sekarang. Tapi kalau misalnya kita kembali, tadi ada pertanyaan juga dari Mbak Ati, kita harus mengadu kemana kalau misalnya kita jadi korban kekerasan terhadap perempuan? Ya, sebetulnya di Kota Bandung ada beberapa lembaga-lembaga yang bisa memberikan dampingan, baik dampingan psikologis maupun dampingan
ini ya, pendampingan atau penguatan ekonomi untuk perempuan korban KDRT. Sebetulnya di pemerintah Kota Bandung ada yang disebut dengan P2TP2 ya, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak. Itu di Kota Bandung Di itu Waspada ada ya? Iya, itu yang provinsi. Kalau yang Kota Bandungnya ada di Jalan Jakarta. Kemudian juga ada teman-teman seperti Sapa Institute di Kota Bandung, nanti juga bisa kontak IMTV saya pikir, itu juga bisa memberikan dampingan-dampingan psikologis terhadap korban kekerasannya. Dan di sana tidak hanya ada psikolog tapi juga ada dokter, kemudian juga ada lawyer kalau misalnya memang membutuhkan bantuan secara hukum, juga lembaga-lembaga ini biasanya menyediakan dampingan seperti itu. Wah, ini sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya nanti Ibu Dewi melihat ada tetangganya atau siapapun yang terkena kekerasan terhadap perempuan, bisa langsung saja menghubungi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ti. Nanti kita akan sounding lagi kemana Anda harus berkonsultasi ya. Tapi kita harus tanya juga nih ke Mbak Sri sebagai ini yang in touch-nya nih, yang in touch-nya. Sebetulnya tadi kalau kata Ibu Dewi tadi, sebetulnya di komunitas itu ada proses apa sih? Ada program apa sih yang bisa membangun atau membantu para korban untuk kembali bangkit ya? Ada program apa saja sih sebetulnya di Sapa Institute ini, Mbak? Kalau kita itu terhadap perempuan yang misalnya dia sudah teridentifikasi bahwa dia perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, itu biasanya kita melakukan home visit gitu atau kunjungan terhadap korban gitu. Jadi kunjungan ke rumah korban. Nah, kemudian yang kedua, kita ada support group lewat Balai Istri. Jadi di Balai Istri itu dia bisa curhat segala persoalan yang terkait dengan persoalan perempuan, tidak hanya persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Terus nanti juga di komunitas itu ada pendamping komunitas gitu. Jadi kalau misalnya korban dia pengen curhat segala macam tapi belum berani mengungkapkannya di kelompok, maka dia bisa curhat lewat pendamping komunitasnya gitu yang sudah dilatih untuk melakukan pendampingan korban. Kemudian yang ketiga, kita juga punya support group namanya Balai Laki-laki. Oh, ada Balai Istri, ada juga Balai Laki-laki. Iya. Ada balai Jadi suami. balai laki-laki itu dia melakukan penyadaran terhadap pelaku bahwa sebagai laki-laki jangan pernah kamu melakukan kekerasan terhadap perempuan gitu. Jadi Balai Laki-laki itu dia juga melakukan pendampingan terhadap korban, juga melakukan penyadaran terhadap laki-laki gitu. Kemudian kita juga melakukan pencegahan untuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, apa itu KDRT, bagaimana cara kita melakukan pengaduan kasus ketika kita mengalaminya, itu lewat komunitas-komunitas pengajian, kemudian lewat komunitas PKK, juga bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan aparat setempat gitu. Nah, kalau kita melihat misalnya dia dari sisi psikologis sudah pulih, kemudian dia sudah bisa survive keluar dari lingkaran kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, sudah bisa bernegosiasi dengan suaminya. Biasanya kita ada pemberdayaan ekonomi untuk perempuan korban kekerasan lewat koperasi Balai Istri. Jadi sebelumnya ada pelatihan, kita melihat dulu potensi ekonomi apa yang kemudian dia bisa kembangkan. Kemudian setelah itu kita kerjasama dengan pemerintah daerah ya. Kalau di Kabupaten Bandung kita kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bandung, khususnya BKBPP dan Dinas Sosial, juga Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial. Ada pinjaman bergulir untuk perempuan korban kekerasan gitu. Jadi selama dia sudah mendapatkan modal untuk usaha itu, dia diwajibkan nabung di koperasi. Kemudian juga ada proses pendampingan terhadap usaha yang sudah dia kembangkan. Berarti kalau gitu ini program-program yang diberikan kepada korban perempuan-perempuan korban kekerasan yang ujungnya akan berpisah dengan pasangannya gitu, Mbak? Tidak semuanya kemudian berpisah dengan suaminya ya, karena dalam beberapa kasus misalnya kita ada kemudian dilakukan mediasi gitu. Jadi mediasi itu misalnya ketika dia menjadi korban kekerasan, dia lapor ke Balai Istri, kemudian Balai Istri melakukan mediasi dengan pihak keluarga korban dan keluarga pelaku, bahkan dengan pelakunya sendiri, kemudian ada musyawarah keluarga gitu. Nah, kalau pengalaman kita di musyawarah keluarga itu misalnya ditanya si korbannya apakah dia ingin melanjutkan rumah tangganya atau ingin berpisah dengan suaminya gitu. Misalnya kalau dia ingin melanjutkan dengan rumah tangganya, si korban memberikan beberapa syarat terhadap suami. Nah, syarat
beberapa syarat itu kemudian dilakukan tertulis, jadi kayak semacam jadi kontrak gitu, kontrak kesepakatan bersama bahwa bahkan si suami itu di ikrarnya dia diminta ketika di Ya, gitu tapi ya. nampaknya kita juga punya penelpon dulu nih nampaknya Mbak ya. Ya, halo. Assalamualaikum. Dan Pak Firman di Cisada, silahkan Pak. Ya, selamat sore. Seperti itu mungkin ya. Kita memberikan apresiasi yang tinggi ya kalau ternyata laki-laki sudah punya kesadaran itu. Tapi ya kita masih melihat bahwa di sebagian besar masyarakat kita laki-laki masih menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan. Dan kadang-kadang ya itu karena tadi ya relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga seringkali ya mengakibatkan kekerasan. Tadi kembali ke pertanyaan Mbak Sarah, bagaimana sih sebetulnya kita meminimalisir Betul, minim kekerasan. supaya tidak semua KDRT itu melahirkan perceraian, karena mungkin kita juga sangat tidak berharap ya keluarga misalnya tercerai-berai gitu. Nah ini harus ada semacam penguatan secara psikologis dulu terhadap perempuan yang biasanya menerima dampak paling banyak ketika kekerasan itu terjadi pada dirinya. Bagaimana misalnya selalu menyiapkan nomor telepon penting gitu ya di handphonenya, supaya kalau terjadi kekerasan dia bisa cepat meminta pertolongan. Apalagi kalau misalnya si suami atau pasangannya ini berlaku sangat fatal gitu ya, misalnya menggunakan fisik, kekerasan fisik. Nah ini selalu harus punya nomor hotline service yang kira-kira bisa cepat memberikan bantuan. Kemudian berikutnya adalah si perempuan sendiri dengan si suami itu harus punya komunikasi yang egalitarian gitu ya. Artinya selalu harus dibuka komunikasi antara suami dan istri, walaupun mungkin pada saat-saat konflik yang besar kan tidak mudah ya membuka komunikasi, tapi ini yang perlu dibicarakan. Karena ketika misalnya suami dan istri sudah tidak punya komunikasi, maka biasanya kekerasan itu semakin banyak. Mulai dari saling menghina, mulai biasa saling mencemooh, atau hanya karena suami telat pulang. Kemudian panjang ya Bu ya. Iya itu gitu kan, suami tidak mau diinterogasi istri, tapi istri pengen tahu suami ada di mana. Sepertinya ini sebetulnya kan bentuk-bentuk atensi di dalam rumah tangga. Tapi ketika sedang terjadi friksi, sedang terjadi tidak ada kesesuaian persepsi, maka yang muncul adalah kan menuduh atau menduga pasangannya melakukan hal-hal yang tidak baik. Gitu. Iya, dan ini mungkin selain terhadap pasangannya atau korban dan pelaku, ini apakah ada keluarga yang terlibat, misalnya anaknya juga mungkin akan melakukan hal yang sama gitu Mbak? Ya ini yang juga kompleksitasnya amat luar biasa dan punya dampak yang sangat panjang ya. Ketika misalnya seorang anak selalu melihat kekerasan terjadi di dalam keluarganya, ketika si ayah begitu sering memarahi si ibu atau terjadi pertengkaran hebat di dalam keluarga, ya tentu itu memberikan dampak psikologis yang tidak terlalu baik ya untuk si anak. Tapi boleh kita tahan dulu nih, ini dampak psikologis terhadap anaknya nih yang penting ke Mbak Ati. Tadi ada yang terpotong nih, bagaimana kalau anaknya ini, apakah ada dampak-dampak tersendiri yang mungkin akan terjadi ketika anaknya sering melihat, tadi kan kalau misalnya anaknya sering melihat kekerasan, apakah mungkin juga anaknya ini akan ikut-ikutan melakukan kekerasan juga nih? Iya, dampak terhadap psikologis anak ini memang luar biasa ya. Ketika anak begitu sering melihat pertengkaran atau kekerasan yang terjadi di rumahnya, ya ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Dia akan jadi pelaku di masa depan, atau dia memang akhirnya jadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Kita seringkali sangat-sangat prihatin ketika melihat ternyata prestasi anak di sekolah misalnya tiba-tiba menurun, dan biasanya ada guru-guru yang suka konsultasi gitu ya. Ini kenapa ya tiba-tiba anak yang biasanya ceria di sekolah, misalnya berprestasi baik di akademik, ternyata tiba-tiba menurun. Dan ketika kita telusuri, ngobrol dengan anaknya, kemudian kita coba juga mencari tahu kepada orang tuanya, ternyata anak ini cukup stres melihat pertengkaran yang terjadi di keluarganya. Ini yang mungkin bisa terjadi. Kadang-kadang misalnya selain anak menjadi stres, depresi, kemudian dia turun prestasi akademiknya, tiba-tiba anak yang biasanya anak yang manis gitu ya di sekolah, anak yang baik, tiba-tiba jadi kayak anak yang troublemaker di kelasnya. Ya ternyata setelah kita telusuri, ada beberapa anak yang itu salah satu cara untuk mencari atensi ya dari orang dewasa lainnya.
bahwa ketika kekerasan terjadi, sebetulnya kan semua anak pasti akan ketakutan. Ternyata orang tua saya, ayah saya, ibu saya bukan lagi tempat di mana segalanya saya bisa dapatkan kenyamanan, tapi ternyata mereka adalah orang-orang asing yang bisa saja dia juga terkenakan kekerasan gitu. Ini yang akhirnya membuat anak mencari dengan cara-caranya sendiri pertolongan orang dewasa lain. Bisa ke guru, kadang-kadang bisa ke teman sekolahnya. Ya mungkin caranya namanya anak ya, bisa jadi tidak efektif gitu. Ya misalnya dia tiba-tiba jadi troublemaker di kelas. Betul. Gitu. Dan gurunya tiba-tiba bingung, kenapa ya anak ini asalnya anak yang baik, anak yang nurut, tiba-tiba menjadi sangat pemarah misalnya, atau tiba-tiba dia berkelahi dengan temannya. Itu mungkin ya. Mungkin dampaknya itu sangat banyak sekali ya. Ya. Nah kalau misalnya dari Sapa Institute mungkin ada sedikit cerita mengenai ini, apakah ada dampak juga terhadap anak-anaknya yang ketika orang tuanya mengalami kekerasan nih? Kita pernah sering ya melakukan dengan korban itu melakukan diskusi atau dia curhat tentang alur historis keluarganya gitu. Nah, pas ketika dia cerita bahwa ternyata ketika dia jadi korban dan pelaku, itu misalnya si suaminya kenapa jadi pelaku, dia itu sering kali melihat bahwa si ibunya itu sering dipukuli. Oh, dulu juga seperti itu. Ya. Jadi memang Kemudian ada ya. Yang kedua, dia juga sering mendapatkan kekerasan fisik dari ayahnya gitu. Karena pola pendidikan di keluarganya, kemudian dia berasumsi bahwa solusi terhadap berbagai persoalan adalah kekerasan gitu. Yang akhirnya itu mau tidak mau kemudian terstigma ya di si anak bahwa kekerasan itu diperbolehkan gitu. Nah, akhirnya ketika dia berumah tangga, ketika laki-laki, dia bisa menjadi pelaku terhadap istrinya dan juga pelaku terhadap anaknya gitu. Mungkin hal positifnya juga ada juga yang sebagian ketika dia melihat misalnya bahwa seringkali ayahnya melakukan kekerasan, dia semakin menghargai terhadap perempuan gitu. Tapi kalau kita lihat sebagian besar pelaku bahwa dia itu di dahulu kala itu pola pendidikan di keluarganya itu adalah kekerasan itu, karena dia seringkali melihat bahwa si ayahnya itu melakukan kekerasan terhadap ibunya dan juga dia menjadi juga korban kekerasan dari ayahnya. Nah, ketika dia punya anak pun dia melakukan proses pendidikannya itu kekerasan menjadi sebuah solusi gitu. Bahkan kalau kita lihat gitu dari 73 kasus misalnya di salah satu daerah yang kita dampingi misalnya di Kabupaten Bandung, itu ternyata mereka punya keterikatan keluarga gitu. Makanya kemudian kita melihat bahwa proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga berbasis komunitas atau berbasis masyarakat itu menjadi pilihan yang sangat strategis. Karena ketika kalau di desa itu kan masih keluarga besar ya. Jadi ketika kita memutus satu lingkaran kekerasan dalam satu keluarga, itu sebenarnya kita berusaha berdampak terhadap kekerasan yang terjadi di kampung itu gitu. Ya, berarti ini banyak sekali ya. Jadi memang ada kayak seperti satu mata rantai jadinya ya. Tapi kalau misalnya Mbak Sri, mungkin ada pemirsa Yon TV yang ingin bergabung atau ingin berkonsultasi atau ingin ikut andil dalam kelompoknya, komunitasnya, bisa langsung kemana nih? Silahkan Mbak. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang akan melakukan konsultasi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, bisa menghubungi Sapa Institute di 0225957433 atau di Facebook kami, ada Facebook kita Sapa Institute, kemudian juga untuk remaja ada Facebooknya Balai Remaja. Terus kalau misalnya mau SMS boleh di nomor telepon 08139504862. Nah, bagi bapak-bapak yang juga tertarik untuk melakukan kampanye penyadaran terhadap kelompok laki-laki agar tidak menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan, ya, boleh gabung di Balai Laki-laki. Dan bahkan kita juga untuk memutus mata rantai kekerasan di kelompok remaja, kita juga punya komunitas balai remaja gitu. Jadi mungkin pemirsa juga bisa menjadi salah satu volunteer yang akan melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan. Nah, mudah-mudahan nih banyak sekali ya. Tapi ini singkat saja nih Mbak. Berarti mungkin ada satu himbauan terhadap masyarakat terhadap kekerasan terhadap perempuan. Ini singkat saja Mbak.
Waduh, dikatain singkat agak susah ya. Tingkat aja nih. Kalau kita mau memutus rantai kekerasan, biasanya seperti yang tadi Sri sampaikan, korban itu adalah pelaku di masa depan, dan biasanya pelaku itu adalah korban di masa lalu. Jadi kalau kita memang mau memutus rantai kekerasan, ya berhenti jadi pelaku dan supaya tidak berhenti menjadi pelaku dan ciptakan suasana rumah itu adalah suasana komunikasi yang harmonis ya. Yang harmonis itu saja ya intinya. Itu aja. Ini kalau misalnya Mas saya produsernya boleh nih ya ditambahin waktunya, tapi nampaknya ini ada yang berwenang nih nantinya. Tapi terima kasih banyak nih Mbak Ati dan juga Mbak Sri atas informasi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas lagi, mungkin membahas tentang bagaimana anaknya ya. Nanti kita akan bahas lagi mungkin di segmen-segmen atau di episode selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Mbak Ati dan juga Mbak Sri. Dan pemirsa YMTV di rumah, nampaknya 60 menit kebersamaan kita telah berlalu. Tapi jangan lupa sesuai dengan yang disampaikan oleh Mbak Ati tadi, jaga keharmonisan keluarga sebagai keluarga yang sangat komunikatif. Dan tentu saja jika Anda ingin berkonsultasi, bisa langsung tadi ada Facebooknya di komunitas yang tadi disebutkan, atau bisa langsung menghubungi di nomor telepon 0813-950-48632. Nah, pemirsa YMTV, nampaknya saya Sarah Ayu harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya, tentu saja dengan tema-tema yang menarik seputar keluarga Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.